Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Tema 3 yang berjudul makanan sehat dan subtema satunya bagaimana tubuh mengolah makanan. Silakan disimak video berikut ini. Pada materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang unsur iklan media cetak. Kamu tentu sudah memahami bahwa iklan memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu iklan komersil. Itu berfungsi untuk memperkenalkan suatu produk dan menarik perhatian masyarakat agar mengenali dan membeli hingga mengkonsumsi menggunakan produk yang diiklankan. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat, misalnya mengumumkan program pemerintah. Selain itu, dalam iklan juga terdapat unsur-unsur iklan berupa kata kunci serta gambar yang mendukung. Jadi, intinya di dalam iklan anak-anak yang paling penting itu adalah kalimat yang menarik dan mudah dipahami, serta gambar yang menarik. Itu untuk menarik minat para pembaca agar tertarik pada iklan yang disampaikan. Kemudian, pada iklan itu kalimat-kalimatnya itu bersifat persuasif. Persuasif itu artinya mengajak. Jadi kalimat-kalimat seperti ayo, marilah, itu adalah contoh dari kata-kata yang digunakan untuk kalimat persuasif. Nah, contoh iklan kalian bisa lihat di bawah ini. Selanjutnya kita mempelajari sistem pencernaan manusia. Nah, proses pencernaan itu adalah proses penghancuran makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Alat-alat yang berfungsi untuk menghancurkan makanan tersebut disebut dengan alat pencernaan. Nah, kita akan mempelajari tentang alat pencernaan manusia. Pada gambar berikut, kalian bisa melihat alat-alat pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Masing-masing alat pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia mempunyai fungsi-fungsi dari setiap pencernaannya. Kemudian di dalam tubuh itu ada dua jenis proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimia. Pencernaan mekanis terjadi di dalam mulut. Makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dilumatkan oleh gigi, dan makanan yang telah halus akan ditelan. Kemudian, pencernaan kimia itu adalah pencernaan yang dilakukan oleh enzim di dalam mulut, lambung, dan usus. Enzim ini berfungsi untuk memecah zat-zat makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Pada proses pencernaan manusia, itu kita mulai dari mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut, di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Jadi ketiga komponen itu berperan untuk mencerna makanan di dalam mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan. Kerongkongan sebagai penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berupa saluran yang panjangnya sekitar 20 cm. Setelah masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Lambung sebagai alat pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantong. Nah, di bagiannya itu berguna untuk mengaduk makanan yang berasal dari kerongkongan. Di dalam lambung terdapat dua enzim, yaitu enzim pepsin dan renin. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Jadi di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Setelah lambung kemudian usus halus. Jadi makanan-makanan yang telah halus dan dilumatkan itu masuk ke dalam usus halus, barulah kemudian sari-sari makanannya diedarkan melalui darah dan ke seluruh tubuh. Lalu setelah usus halus ada usus besar yang kelanjutan dari usus halus. Jadi usus besar ini terdiri dari usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun.
Setelah makanan dicerna, kemudian ampas-ampasnya baru masuk ke anus. Nah, bagian cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Makanan yang baik untuk manusia adalah makanan-makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi, air juga berfungsi untuk kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Jadi, air sangat berguna anak-anak untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh kita. Nah, untuk makanan yang bergizi seimbang itu kita bisa membuat menu makanannya. Itu contohnya seperti makanan-makanan pokok itu ada nasi, jagung, singkong, roti, dan sagu. Lauk pauk bisa kita klasifikasikan daging, telur, ikan, tahu, dan tempe. Untuk sayurannya ada bayam, kangkung, dan buncis. Buah-buahan seperti apel, mangga, pisang, dan pepaya. Jadi makanan-makanan yang bergizi ini dapat dilengkapi dengan susu yang dimakan dengan makanan seperti kalian ketahui 4 sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi yang perlu diperhatikan dalam makanan itu adalah bersih dan bebas kuman penyakit, makanan mudah dicerna dalam tubuh, dan bervariasi sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Tubuh kita akan menjadi sehat jika mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi anak-anak. Jadi jangan lupa makan makanan sehat. Agar tubuh kita tetap sehat dan kuat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian jangan lupa untuk mengatur pola makan kalian dengan baik, kemudian makan makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Om Santi 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 Om.